Jadi menurut saya kalau hal-hal kecil dan itu langsung diajukan oleh DPR RI dengan tidak meminta anggaran dari Kementerian Koperasi, tapi masih diabaikan. Bagaimana dengan anggaran yang besar? Apakah DPR RI ini kemudian hanya dijadikan stempel untuk pengesahan anggaran begitu ya? Mohon perhatiannya Pak Menteri dan Pak Ses terutama saya kira saya mohon tindak lanjut dari komitmen-komitmen kita. Uang saya yang berasal dari dana yang diterima oleh sebagai seorang anggota DPR RI sudah digunakan untuk pendataan itu saya kira dan tinggal digunakan oleh kementerian. Saya tidak minta uang, tapi mohon pendampingan begitu. Data sudah ada. Nih saya live biar sengaja supaya ada follow up begitu. Kalau masih tidak ada follow up sungguh terlalu. Nah, kemudian yang juga penting adalah tadi dikatakan 7,854 triliun juga sedikit klarifikasi pimpinan, saya memegang ini kesimpulan Raker 9 Juli 2025 hari Rabu bahwa waktu itu bukan menyetujui Bapak, hati-hati, menerima penjelasan. Menerima penjelasan bukan berarti menyetujui begitu saja. Oleh karena itu ada pembahasan hari ini, bukan kemudian klaimnya kami sudah menyetujui, belum. Karena ada beberapa catatan penting termasuk tadi LPDB, termasuk juga kemudian pasar desa saya kira penting itu ya. Betul Bapak, saya orangnya agak detail karena satu kata diubah sedikit itu makna berbeda. Kemudian juga yang penting adalah kesimpulan nomor 8, mendukung Kementerian Koperasi masuk klasifikasi Kementerian Negara kelompok 2. Oleh karena itu, maka menjadi urgensi untuk segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Koperasi menjadi Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional. Agar klasifikasi itu memiliki payung hukum yang jelas dan bisa berkoordinasi dan mengkoordinasikan kementerian dan lembaga lainnya seperti di dalam Inpres. Kalau dasar hukumnya hanya Inpres, saya kira kita tidak ingin ini hanya terjadi pada 5 tahun ini atau katakanlah Pak Presiden Prabowo sampai 2 periode hanya 10 tahun. Inpres itu bisa dicabut. Tapi kalau dasar hukum undang-undang, maka kemudian ini ada peningkatan status dari yang katakanlah sekarang harus jujur, makanya anggarannya selalu kecil karena Kementerian Koperasi itu masuk klasifikasi kementerian yang jujur saja tidak diperhitungkan. Padahal dia menjadi backbone dari pasal 33. Bagaimana kesejahteraan rakyat itu bisa terjadi, bukan sesuatu yang tidak mungkin di negara orang ini terjadi ya. Ada koperasi desa kelurahan ini adalah sesuatu yang penting untuk mendefinisikan, mengimplementasikan pasal 33, tapi kementerian yang ada tidak berada di kelas yang semestinya begitu. Yang kemudian kesimpulan yang saya tagih adalah ini ada di sini, alhamdulillah Pak Menteri akhirnya mengatakan ada kebijakan cetak biru pengembangan koperasi atau blueprint ya. Artinya kita sudah satu frekuensi nih, tidak lagi berbasis pada insting ya. Karena insting itu adalah saya kira insting penting, tetapi yang lebih penting dalam teknokratis karena ada pertanggungjawaban uang rakyat di dalam programnya adalah roadmap itu. Terima kasih ini sudah direspon, namun di dalam kesimpulan itu menyusun kami hanya diminta untuk mengesahkan anggaran, tetapi untuk blueprint kami tidak dilibatkan. Yang kemudian kesimpulan yang penting adalah simposium penyusunan peta jalan Tripola Koperasi berbasis pada data dasar koperasi yaitu data desa dan kelurahan presisi atau disingkat data presisi. Ini menjadi penting saya tagih di sini karena Bapak mengajukan anggaran yang juga cukup besar. Terakhir Bapak saya izin masuk ke anggaran. Pagu anggaran Kemenkop TA 2026 yang sudah disetujui adalah 937 miliar 043615. Dekopin hanya mendapat 3,254 miliar. Kemudian ini tolong diperbaiki yang nulis hanya ada 8 bukan 9 ini ya karena nanti dibilang 9 ajuan.
program, tapi hanya ada 8. Yang ketujuh adalah Deputi Bidang Pengawasan, ini mendapat 37,309 miliar. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi 63,45 miliar, begitu. Karena ini jadi dokumen umum. Yang keenam adalah Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing 57,235 miliar. Bidang Kelembagaan dan Digital di Koperasi 84,370 miliar. Ini apa nanti nih? Digitalisasi penting. Tapi ini beli aplikasi atau apa? Kalau misalnya dengan Telkom, ya ditekan. Jangan dulu nyari duit Telkom dong. Keluarin CSR-nya. Masa harus bayar gitu, orang lagi sulit merintis begini. Kemudian dekonsentrasi 176,750 triliun, LPDP-nya 226039. Dan yang terbesar juaranya adalah Sekretariat Kementerian Koperasi 288,669. Bapak Ibu, saya kira ini menjadi penting catatan ini untuk program sekretariat kementeriannya lebih besar dari program-program lain. Gaji itu, gaji dan tunjangan 194 miliar. Gajinya berapa? Tunjangannya berapa persen nih tukinnya nih? Boleh langsung, Pak? Boleh, Pak? Berapa tukin? Berapa persen? Coba, tukin Kemenkop itu dengan tugas baru sebesar ini baru 80%. Saya selalu mengulang-ulang, gampang di googling ya. Kementerian Keuangan 300%. Jadi nanti mohon, ini gaji dan tunjangannya ini di breakdown Pak, apa saja komponennya. Kemudian ada dukungan operasional umum, layanan keuangan pengadaan barang dan jasa, apa aja nih? Udah ya Pak, yang dibutuhkan itu betul seperti teman-teman, adalah penguatan untuk KDMP-nya begitu. Ini disisir lagi Pak, mana yang bisa realokasikan begitu untuk penguatan tadi. Kalau ada 80.000, berapa yang mau di backup? Yang 7, sekian triliun kan itu entah diterima entah tidak nih. Ya, belum tahu juga. Tapi yang udah pasti yang 900 ini nih. Nah, 900 ini posisinya harus segera juga karena untuk dukungan hubungan masyarakat, sosialisasi hanya 50 miliar begitu. Dan untuk kebijakan cetak biru pengembangan koperasi, strategis pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi perencanaan. Untuk perencanaan dan penganggaran dianggarin lagi berapa? Keluar lagi nih untuk udah kayak gini. Total 18,899. Whatever ini sudah disetujui dan tentu saja kami minta direalokasi dengan catatan-catatan tadi, Pak. Supaya yang 7, sekian triliun itu disetujui, rasanya blueprint itu harus dipercepat, Pak. Anda mau ngaji argumentasinya apa? Tidak bisa hanya kesepakatan politik untuk 7, saya baca aja. Takut salah, ini soalnya lagi sensitif. 7,854658751,000 triliun. Ya. Apa dasarnya kalau roadmap kan baru mau disusun nih. Karena kemarin kan Pak Menteri bilang nggak perlu blueprint, pakai insting. Tapi sekarang udah sepakat. Terima kasih. Ini tapi kapan mau dibuatnya? Dan jangan lupa untuk dilibatkan kami. Demikian, mohon maaf kalau terlalu panjang karena ini adalah momentum penting adanya keberpihakan politik anggaran untuk Kementerian Koperasi yang sedang berjuang menjadi garda terdepan implementasi pasal 33. Selamat berjuang dan mohon kalau kita koordinasi komunikasi jangan permukaan, terutama Pak Ses nih Pak Ses. Draft mana? Saya minta NA dan draft sistem perencanaan koperasi itu tidak bisa, alasannya tidak ada anggaran. Ya. Kalau perlu saya bantu buatkan for free Pak untuk Kementerian Koperasi ya. Substansinya terbuka, kita bahas bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.